Sekolah UPT SMP Negeri 38 Medan. Yang saya hormati Bapak Ibu PKS dan Bapak Ibu guru semuanya yang sudah berhadir di ruangan kita ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah kita yang sangat mensupport CGP yang berada di sekolah kita ini, sehingga saya memiliki motivasi dan memiliki semangat yang lebih tinggi lagi untuk dapat menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya yang mau membersamai kita di sini. Nah, di sini saya sifatnya untuk memberikan praktik baik apa yang saya dapatkan selama 3 bulan berada di program guru penggerak ini. Adapun yang akan kita sampaikan di sini adalah hanya dalam bentuk diskusi saja, ya Bapak Ibu ya. Baik, yang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini, sebelum kita memulai, ada baiknya Bapak Ibu silakan lihat di sini. Ada beragam warna, betul? Positif. Ada beragam warna yang berada di depan, ya, berbagai dimensi. Jangan fokus dulu, kita bermain game dulu ya sebelum mulai ya. Jangan fokus pada dimensinya, tapi fokus pada warnanya. Nah, Bapak Ibu coba di dalam hati dulu, Bapak Ibu tuh suka warna apa? Di sini ada 5, ada warna biru, warna merah, hijau, coklat, dan kuning. Simpan dalam hati. Oke? Warna merah. Siapa yang suka warna merah? Tidak ada? Iya, ada Pak Darman, ada Bu Sumi. Kemudian yang warna biru. Siapa yang suka warna biru? Iya, ada Pak Eko, Bu Dahlia, dan lain-lain. Kemudian warna hijau. Iya, Bu Eva dengan semangatnya. Ada Bu Eva, ada Pak Sirait, kemudian ada Bu Yeni. Warna coklat. Ada Bu Delima seorang. Kemudian ada Bu ini, ada Bu Nana yang warna coklat. Dan warna kuning. Ya, warna kuning. Banyak warna kuning ya. Ada Bu Indri, kemudian ada Bu Fatima juga ya. Nah, kita lihat. Ada juga Bu Krisnita. Makna di balik warna ini, orang seperti apa sih kita yang menyukai warna-warna favorit kita ini? Ya, silakan Bu Titi. Dan ternyata yang menyukai warna merah berarti berjiwa pejuang, keras, ya kan? Suka berpetualang, mencoba hal yang baru dan bergairah. Itu katanya ya. Kemudian warna hijau berarti menyukai suasana yang tenang, tanpa disadari memiliki bakat untuk mendengarkan curhatan kawan. Nah, siapa yang suka warna hijau tadi? Silakan didekati Bu untuk curhat ya. Kemudian warna kuning itu berarti mendambakan kebebasan, tidak suka terikat. Nah, itu dia Bu Siti, Bu Fatimah, semangat dan ramah orangnya. Lalu coklat, tidak suka berubah-ubah, tapi materialistis katanya. Benar nggak itu ya? Dan yang terakhir biru berarti kehidupannya seimbang. Dahlia tadi memilih ya, Bu Krisnita mungkin santai, kuat dalam menghadapi berbagai situasi. Setia, itu warna biru, ya kan? Iya, biru. Nah, Bapak Ibu udah tersenyum kan? Udah tertawa hari ini? Terima kasih. Nah, apa sih yang mau kita diskusikan hari ini? Kita akan mendiskusikan 7. Yang pertama, teori kontrol, kemudian disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yuk kita mulai dari yang pertama, teori kontrol. Seorang ahli psikolog Dr. William Glasser menyatakan bahwasanya teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kita semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan katanya untuk sebuah perilaku yang tidak disukai. Nah, bagaimana teori-teori kontrol ini? Enaknya ini kita demonstrasikan supaya kita lebih memahaminya seperti apa. Ya, kita akan bermain buka tangan. Ya, saya membutuhkan 2 orang untuk bermain buka tangan. Ya, siapa Bapak Ibu yang bersedia membantu di sini? 2 orang. Ya, silakan Bu Fatimah. 1 orang lagi. Permainan buka tangan.
Ya, ada Ibu Fatima dengan Ibu Nana sebagai guru, ya kan? Yang berperan sebagai siswa itu berarti yang menuliskan sesuatu yang digenggamannya kemudian menggenggamnya erat-erat. Jadi kita apakan saja, umpamakan kita menggenggam sesuatu di tangan kita. Kemudian seorang guru berusaha untuk membuka genggaman tersebut dengan upayanya, boleh apa saja, begitu. Good? Bisa Ibu dipahami? Nah, siapa yang bertindak sebagai guru? Oke, Bu Nana sebagai murid dan Bu Fatimah sebagai guru. Satu aja itu. Jadi di genggaman tangan Bu Nana ini ada sesuatu, baik berupa harta karun atau apapun yang sangat disukai Bu Nana, yang berupaya untuk dibuka oleh Bu Fatimah. Silakan dengan bujuk rayu apapun, silakan dengan cara apapun. Oke? Ya, kita mulai. Baik, Nana yang baik. Nah, di tanganmu ada sesuatu. Tolong pindahkan ke tangan kiri sebentar. Pindahkan ke tangan kiri. Enakan megang itu di tangan kanan. Oke, baik. Karena enakan megang di tangan kanan, nah coba hitung garis tangan bagian tangan kanan itu berapa? Coba hitung. Oh, kiri aja Bu, karena bisa pegang sesuatu. Saya pegang sesuatu yang sangat berharga. Biasanya sama Bu. Oke, nah Ibu ini akan ngasih 100.000 merah loh. Harus diterima pakai tangan kanan. Kalau saya suka coklat, bisa matre Bu. Ya, ini merah, mau berapa lembar? Karena matriknya Bentar ya. 5. Bisa deh Bu, 5. Oke, tapi harus tangan kanan warnanya. Ya. Ya. Jadi deh Bu. Baik, cukup, terima kasih. Terima kasih Bu Nana, kita beri tepuk tangan. Bu Nana tidak mau membuka tangannya. Nah, apa tujuannya? Kita perhatikan di sini. Di sini ada beberapa ilusi, miskonsepsi kita yang menurut kita ini bisa kita lakukan, ini benar kita lakukan. Ternyata Bapak Ibu, itu hanyalah sebuah ilusi. Kenapa? Pertama, kita berharap guru itu bisa mengontrol murid. Tidak, ya. Bu Nana tidak bisa dikontrol. Dia tetap menutup kepalan tangannya. Kenapa? Karena dia tidak mau memberinya, dia tidak mau berbagi. Seperti itu ya. Dia tidak bisa dikontrol dan dipengaruhi oleh siapapun, termasuk gurunya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalaupun tadi dibujuk, bukalah nak, kau kan udah pintar, lihat aja, bukalah. Gak bisa, kenapa? Dengan bahasa seperti itu, kita membuat anak kita merasa bersalah. Ih, kalau gak buka nanti jangan-jangan dikasihnya pula ke nilai rendah. Kan seperti itu kan? Kemudian ilusi berikutnya, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi Bu Fatimah meraih dengan memberikan uang berwarna merah, ya kan? Tetap juga tidak mau dibuka oleh Ibu Nana. Andaikan dibuka sama Ibu Nana dan mendapatkan uang tersebut, maka kita sudah mengajarkan anak kita untuk menerima hadiah. Dan dalam jangka waktu panjang, ketika kita akan memberikan sebuah pernyataan atau sesuatu untuk dilakukan murid, maka dia akan berharap apa hadiah yang akan diterimanya. Seperti itu Ibu ya. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ini orang dewasa, guru ya kan Bapak Ibu, seringkali kita, anak Ibu sini, kamu nyanyi dulu di depan. Saya nggak bisa Bu. Kamu itu bisa, hanya kamu nggak mau mencoba. Coba nyanyi. Ibu kasih liriknya hafal. Ya kan? Kita suruh menyanyi. Dia bisa menyanyi, tapi dengan tidak sempurna. Setelah hari itu akan terjadi, besoknya ketika kita suruh menyanyi, dia tidak akan mau menyanyi lagi. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa melakukannya. Ya kan? Tapi kita menyatakan bahwasanya kita punya hak untuk menyatakan anak tersebut, kamu bisa menyanyi, walaupun dia bisa melakukannya. Ya kan Bapak Ibu? Nah seperti itu. Ternyata ini semuanya adalah miskonsepsi. Silakan lanjut, Bu Siti. Bagaimana seorang bisa berubah? Di sini Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubah paradigma kita, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, bagaimana itu? Lanjut, Bu. Nah, kita akan merubah cara pandang kita dari stimulus respon ke teori kontrol yang sudah disampaikan oleh Bapak William tadi. Ketika kebutuhan kita sama, maka teori kontrol kita menyatakan kebutuhan orang itu berbeda, kebutuhan siswa itu berbeda. Tidak ada kebutuhan siswa itu yang sama. Kenapa? Karena siswa adalah seseorang yang unik, yang memiliki kodratnya masing-masing, ya, sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian ketika kita berpikir semua orang melihat hal yang sama, tidak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Jangan lakukan itu lagi. Kita tidak bisa mengubahnya. Lalu ketika orang lain mengontrol kita, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita jangan menjudge, jangan memarahi langsung. Setiap perilaku pasti ada tujuannya, meskipun perilaku tersebut negatif. Ya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lebih baik kita berkolaborasi daripada kita memaksa. Model berpikir menang kalah. Kita berpikir model menang-menang. Jangan kita memikirkan menang dan kalah, ya. Silakan, Bu Siti. Nah, kemudian di sini dari kontrol tadi kita masuk ke makna disiplin positif. Bapak Ibu, untuk mewujudkan suatu lingkungan sekolah yang positif, yang aman dan nyaman, pastilah kita harus mengkaji kembali apakah peraturan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini efektif. Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah anak-anak kita sudah melakukannya? Ataukah mereka melakukan hanya karena menghindari ketidaknyamanan? Ataukah mereka melakukannya karena takut sama ibu BK-nya? Sekarang coba sama-sama nih Bapak Ibu kita berdiskusi. Kira-kira apa motivasi murid datang ke sekolah yang kita ketahui sekarang ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, apakah Bu Siti? Uang jajan. Iya, kata Ibu Siti, murid datang ke sekolah terkadang ada karena supaya dapat uang jajan. Supaya apa lagi, Bu? Menghindar dari tugas-tugas. Lalu apa lagi, Bu? Supaya tidak dimarahi guru. Supaya tidak dimarahi ibu guru, supaya absen. Ya benar, Nak? Pemaksaan orang tua yang harus sekolah. Iya, pemaksaan orang tua karena harus sekolah. Jadi dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, banyak beragam alasan kenapa anak kita hadir ke sekolah. Ya, apa motivasinya? Kalau masih ada pernyataan dari karena A, karena B, karena C, karena D, dan banyak karena lainnya, maka masih ada faktor dari luar, bukan karena faktor dari diri sendiri. Jadi, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik? Kita harus bisa mendorong, menuntut supaya anak didik kita bisa memiliki suatu kepercayaan atau keyakinan dan melakukan ini dengan kesadaran dirinya sendiri. Silakan Bu Siti. Nah, dengan disiplin positif, maka akan mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Cara kontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Kemudian, anak dapat membangun motivasi intrinsik dan menggerakkannya dari dalam diri tanpa adanya ujian, tanpa adanya hadiah. Ya seperti itu. Ada motivasi perilaku dari anak yang datang ke sekolah tadi ya. Di sini ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan.
penghargaan dari orang lain, ya. Yang ketiga, untuk menjadi mereka orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dia. Kalau kita masih menerapkan dua di diri anak untuk menghindari kenyamanan, kalau anak hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dia datang ke sekolah, maka ini masih faktor dari luar, masih faktor dari eksternal. Ya, maka kita harus mendorong bagaimana menjadi internal, bagaimana anak tadi bisa menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa itu nilai-nilai yang mereka percaya? Tentunya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya, itu dia. Harus nah, ketika anak membuat perilaku negatif, maka pasti ada satu kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Nah, kita bahas di sini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita bertahan hidup berarti apa yang kita butuhkan? Makan, minum, tempat tinggal, seperti itu ya, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Berarti murid membutuhkan rasa diterima dengan teman-temannya, rasa diperhatikan, rasa disayangi, itu dia. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Murid tidak ingin dikekang, mereka ingin bebas. Tapi ini bukan berarti, Bu, hari ini kita belajar, tapi jangan buat tugas ya Bu. Mumet saya Bu, nggak bisa seperti itu juga, ya kan? Artinya kita memberikan kebebasan kepada anak didik kita untuk berkreatif. Jangan dikekang kreativitasnya. Bu, saya nggak bisa berpikir Bu, kalau belajar di kelas, boleh kita belajar di luar? Silahkan. Kan seperti itu kan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka bisa menggali potensi yang ada di diri mereka. Seperti itu. Karena apa? Kita hanya sebagai fasilitator saja. Apa yang mereka butuhkan, itu yang kita berikan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Ya, anak suka senang-senang. Selama ini yang sudah kita lakukan, kita memberikan ice breaking seperti itu kan, sehingga mereka lebih semangat lagi untuk menjalankan pembelajaran di kelas kita. Lalu kekuasaan. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada anak yang kemampuan akademiknya baik, yang pintar lah kita katakan, dia masih memiliki sikap yang cagil, ya, yang usil. Masih mau dia mengganggu kawannya, ya kan, seperti itu. Udah selesai dia, masih mau dia menyenggol-nyenggol kaki, memiliki suatu kekuatan. Dia merasa ingin mendapatkan pengaruh dari lingkungan kelas tersebut. Jadi, bagaimana kita lebih jeli untuk mengamati apa kebutuhan yang mana yang dibutuhkan peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Siti. Nah, di sini ada satu kasus. Ya, kita diskusi lagi nih. Ada satu kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dengar ini kan, udah merampok dia nih kan. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang kira-kira kita lakukan? Kemudian, menurut kita, apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya Bapak Ibu, kita diskusi. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Ayo Bapak Ibu, apa kira-kira yang tidak terpenuhi dari Doni? Silakan. Bapak Ibu, Pak Ibnu mungkin? Oh, baru nyampe Pak Ibnu, baru sinkron. Iya, belum jalan ya, belum loading ya. Ayo Bapak Ibu, siapa? Iya, apa yang mesti kita lakukan? Apa kita marahin si Doni? Kamu Doni, jangan diambil bekal kawanmu. Atau kita kasih jajan si Doni, atau kita suruh pulang si Doni, atau kita hantam namanya. Bu, tolong batalkan bekal Doni. Ayo Pak Adi, dari Pak Adi. Gimana Pak Adi? Ini Bu Ambar ini orang yang tidak guna. Jadi dia mungkin
mungkin tidak memberikan sarapan untuk anaknya. Ibu Ambar dia mungkin orang yang tidak punya, sehingga dia tidak memberikan sarapan untuk anaknya. Kan ada yang seperti itu. Nah, di sini bukan siambar ya, mamanya. Jadi karena dia kebiasaan tidak diberi sarapan, maka dia akhirnya di sekolah pun minta sama kawannya. Sama kawannya tidak dikasih karena sudah keseringan. Jadi dirampok lah sama dia, diambilnya. Barangkali itu latar belakangnya. Jadi menurut Bapak kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Doni? Yang belum terpenuhi? Yang nomor satu tadi, bertahan hidup. Dia kebutuhan Ya berarti dia kurang perhatian lah Bu dari mamanya. Nah, mamanya juga sebetulnya perhatian, cuman karena ketiadaan mungkin kekurangan tadi. Oh ya, seperti itu ya. Terima kasih Pak. karena mamanya simpedes. Ya, dari sini Bu Lida, saya mau kasih jawaban sebagai guru terhadap peristiwa ini. Satu, saya memanggilnya di sebuah tempat yang nyaman hanya kami berdua. Kemudian di tempat yang nyaman hanya kami berdua, saya akan tanya kenapa dia melakukan seperti ini. Ya, maka langkah yang harus saya lakukan adalah menanyai secara berdua mengapa dia melakukan seperti itu. Kemudian saya mendorong dia menyadari bahwa tindakan itu sangat salah. Nah, jadi tadi saya panggil dia secara khusus, saya tanya dengan bagus, jawabannya tadi lapar, maka kebutuhannya sebenarnya kebutuhan senang-senangnya mungkin belum terhadapi, kebutuhan makannya juga belum dapat, kebutuhan tadi kan ada di atas beberapa 5 kebutuhan dasar itu kan. Jadi setelah saya tahu dia masalahnya apa, kebutuhan itu, maka saya baru masuk caranya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih, super sekali ya Bapak Ibu. Kita beri dulu apresiasi untuk kepala sekolah kita. Iya, benar sekali yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah ya. Kita jangan dulu menghakimi anak kita, kenapa dia berbuat seperti itu. Harus kita tanya terlebih dahulu, kita dekati, dan jangan mempertanyakannya di depan teman-temannya. Ada baiknya kita panggil dia, bertatap muka, kita sampaikan apa, kenapa dia melakukan itu kan. Jadi pasti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Doni tadi. Tadi ada Bapak Ibu guru yang menyatakan karena kebutuhan primernya. Ada yang menyatakan mungkin karena kebutuhan senang-senangnya aja, dia kepingin goda-godain kawannya aja, kan seperti itu. Atau mungkin kebutuhan cinta dan kasih sayang, dia mungkin mau ngetes sama gurunya. Kalau aku buat seperti ini, kira-kira Bu Ambar perhatian nggak sama aku ya? Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Bisa jadi mengamati kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, ya seperti itu. Oke, lanjut Bu Siti. Nah, Bapak Ibu sebelum kita lanjut, kita main ice breaking terlebih dahulu yuk, supaya kita lebih relax. Saya membuat suatu game namanya menangkap si Ella, ya menangkap si Ella. Bapak Ibu boleh berdiri? Boleh berdiri? Ya boleh berdiri. Nggak usah joget lah kita. Ya, nggak usah joget. Menangkap si Ella, oke? Nah, yang di kursi, yang berada di kursi boleh agak ke tengah. Oke, dari tengah yang sebelah sana juga. Nah, permainan seperti ini ya Bapak Ibu. Tangan satu, tangan kiri itu telunjuknya di atas. Oke. Tangan kanan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi, si Ella itu adalah ini. Telunjuknya si Ella. Si Ella. Jadi, ketika saya bilang Ella, maka Bapak Ibu berusaha menangkap telunjuk kawannya. Sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga yang sederhana.
keluarga tersebut memiliki 4 orang anak yang baik budi, rajin, dan suka menolong. Nama anak tersebut ada Edi, Elo, Ella, dan Ele. Ayo satu-satu. Ayo berhasil. Berkelahi mengakibatkan 1 orang anaknya keluar dari rumah dengan keadaan yang sedih, pilu, dan perasaan yang campur aduk. Dia adalah Ella. Ya Bapak Ibu, nah di sini ada 5 posisi kontrol guru, ya. Nah ini yang sering miskonsepsi sama kita, termasuk saya sendiri ini. Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Guru sebagai penghukum. Biasanya gurunya itu menghadir, ya kan? Nadanya tinggi, suka angkat pinggang. Hai kamu Albert, sini kamu. Kan seperti itu kan Bu? Nah itu penghukum itu. Sudah terlambat, kuda sampah. Nah, pada saya tinggal ya. Nah itu sebagai penghukum. Kemudian ada sebagai pembuat merasa bersalah. Anak ibu, jangan lapor ibu. Bentar lagi kepala sekolah lewat ke kelas, ribut tuh. Aduh, hajat lah ibu. Nah seperti itu kalimatnya. Kita mau seperti itu. Jadi anak merasa nggak dilakukan gimana, dilakukan bagaimana, dia merasa bersalah. Apabila dilakukannya dia merasa tidak membahagiakan kita. Seperti itu. Jadi itu untuk membuat merasa bersalah. Kalau penghukum tadi apa dampaknya sama anak? Apa yang dampaknya sama anak? Anak akan mendendam. Bahkan mungkin anak nggak suka sama mata pelajaran kita. Suka pelajaran apa nak? Suka IPA Bu, penjas Bu. Suka kalau belajar informatika? Nggak suka Bu. Kenapa? Marah aja ibu itu Bu. Takut saya Bu. Nah seperti itu jadinya ke anak kita ya, Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, gurunya mau bestie nih sama temannya, ya kan? Dia berteman, dia mencairkan suasana, tapi akibatnya apa? Anak tadi nanti tidak mandiri, dia tergantung sama gurunya, ya sedikit-sedikit gurunya, apa kata gurunya, seperti itu ya. Jadi tidak melatih anak untuk mandiri. Kemudian sebagai pemantau, nah ini guru sebagai pemantau ini biasanya ada data, ya kan? Ali, kenapa kamu datang terlambat? Iya Pak, saya tadi disuruh masak sarapan. Oh, kayak gitu. Ya, sekarang tahu kan kalau terlambat apa konsekuensinya? Tahu Pak, saya akan bersihkan sampah. Nah, seperti itu. Saya akan bersihkan area kelas. Posisinya, ya. Nenek, Ibu. Ya silakan Pak Ibu pengalamannya. Terima kasih Bu Rida kesempatannya. Untuk dari 5 ini yang pernah saya alami, penghukum pernah, kemudian pembuat merasa bersalah juga pernah sebenarnya. Jadi kalau penghukum ini mungkin ketika kondisi siswa itu apa ya, dia sudah tidak bisa lagi diberikan dengan cara lembut gitu ya, maka saya kasih dengan cara yang sedikit keras gitu ya, dihukum gitu. Kemudian membuat merasa bersalah ini sebenarnya pernah juga, tapi ini membuat sebenarnya ini kata-kata kita gitu ya. Jadi kata-kata kita itu yang tendensius ke anak, sehingga anak-anak itu merasa bahwasanya mereka melakukan kesalahan. Tapi bukan
bukan mereka menyadari sendiri gitu, tapi mereka kita buat mereka menjadi merasa bersalah. Baik, Iya. baik Bapak Ibu, kita mulai dari di zaman sekolah dulu ya, yang sering itu dilakukan seperti salah satunya menghukum. Karena mungkin di zaman saya juga masih sekolah itu guru sering menghukum, malah sering memberikan pukulan ataupun topan ataupun apa. Jadi ada penghukum itu seperti ada juga ancaman gitu. Ancamannya supaya dia berubah. Contoh kayak olahraga, kamu besok tepat waktu ya, kalau tidak awas nanti nilaimu saya buat rendah. Jadi itulah dia penghukum. Jadi yang sering kita lakukan sebenarnya adalah penghukum. Jadi kalau teman itu seperti jaranglah merasa bersalah. Itu pernah kita contohnya seperti ini. Saya kecewa dengan teman. Itu kata-kata membuat dia merasa bersalah. Jadi dia pun merasa, aku sudah melakukan kesalahan. Iya. Jadi kalau sebenarnya yang kita tuju adalah manajerial. Jadi kita harus korek dulu ya, apa masalahnya, kenapa dia seperti itu. Pasti ada alasan tersendiri dia melakukan kesalahan. Jadi dia pun merasa nyaman gitu. Jadi makanya sama seperti kita masuk ke BB. Ke BB itu bukan dijudge dia gitu, cuma dia ditanya kenapa. Jadi teman dibuat salah. Terima kasih, yang mungkin itulah pengalaman yang sering saya dapatkan itu penghukum. Karena di olahraga itu kami juga dilatih sering diberikan hukuman supaya ada perubahan yang positif sebenarnya. Cuman ada juga yang negatifnya, anak-anak menjadi ada trauma lah gitu. Terima kasih Bapak Ibu, demikian dari saya. Iya, terima kasih untuk Pak Odres yang sudah pendapatannya sangat luar biasa ya dari Bapak Ibu semua ini. Silakan lanjut Bu Siti. Poin keyakinan kelas ya. Sebelumnya, mengapa kita memiliki, ada suatu pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira karena apa jawabannya? Karena keselamatan ya. Kita mengacu pada nilai-nilai kebajikan ya, karena keselamatan. Oke. Kemudian kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum setiap saat? Karena apa? Iya benar, karena kesehatan. Jadi keselamatan, kesehatan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini oleh seseorang. Supaya apa? Supaya timbul motivasi dari dalam dirinya. Lanjut Bu. Nah, ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang tiga aja yang saya ambil di sini. Yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat tentang peraturan yang perlu disepakati. Artinya tentang situasi yang berada di kelas kita. Seperti apa yang diinginkan. Kemudian, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan terakhir, keyakinan kelas itu baiknya kita gunakan dalam kalimat positif, bukan kalimat negatif. Ya, bagaimana? Silakan Bu Siti lanjut. Nanti yang negatif ya bahasa Indonesia, maka jangan kita ganti menjadi berjalanlah menuruni anak tangga. Ya kan? Berjalanlah menuruni anak tangga. Ini yang selalu kita dapati di sekolah kita ini kan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nah ini dilarang mengganggu, dilarang mengganggu orang lain. Ini kira-kira seperti apa kita buat? Dilarang mengganggu orang lain, jangan ganggu kawan-kawanmu. Menjadi yang sini silakan saling menghormati antar sama, ya seperti itu. Lalu lanjut di sini. Nah, dari perilaku beserta diri kita yang bersifat negatif yang juga tadi disampaikan sama kepala sekolah kita, bagaimana cara penanganannya? Maka ada solusi penanganannya, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah pendekatan dari proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, supaya murid bisa memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat dan kembali pada pokoknya. Nah, namanya segitiga pasti ada 3. Yang pertama, nih, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau anak berbuat hal yang negatif, baiknya seperti Bapak Kepala sampaikan, kita panggil ke suatu ruangan, hanya 4 mata. Kita tanyakan apa permasalahannya. Nah, berikut ada contoh pendekatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Silakan Bu Siti. Cynthia, Ibu dengar kamu baru habis bertengkar ya sama Livia. Iya Bu, habisnya saya kesel dengan dia. Kenapa kamu kesal? Soalnya Livia itu jarang sekali mau piket, padahal hari itu tugas dia untuk piket. Oh, wajarlah kalau begitu. Mungkin kalau Ibu juga berada di posisi kamu, Ibu juga pasti merasa kesal. Lalu, apa yang kamu lakukan sama Livia? Saya marah-marah sama dia Bu, saya juga memakinya, dan saya juga membanting pintu yang ada di kelas. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya iyalah Bu, soalnya yang mengerjakan tugas Livia selalu saya, padahal kan tugas saya hanya menyiram bunga yang ada di dalam kelas. Wajarlah kalau kamu marah. Jadi membuat pekerjaan itu semakin bertambah, dari nyiram bunga tambah lagi menyapu ruangan kelas yang ada karena tindakan perilaku dari si Livia tadi, ya kan? Ibu sangat menghargai bila tindakan kamu tidak lebih buruk dari yang kamu lakukan, seperti memukul, menjambak atau lainnya ya. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu yang membanting pintu tadi apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman di kelas. Ya, benar sekali. Jadi menurut kamu Cynthia, apakah menghormati teman itu penting bagi Penting kamu? banget Bu, penting banget. Kalau menurut kamu penting, kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya harus banyak bersabar lagi Bu. Jadi, kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Bu. Lalu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih banyak bersabar dan menahan amarah saya Bu. Jika ada murid yang seperti Livia lagi, saya akan melaporkannya kepada wali kelas. Ya, benar sekali tindakan kamu kalau kamu melakukan hal yang seperti itu ya Cynthia. Jadi, tetap semangat, tetap berlatih untuk bersabar. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas. Oke, terima kasih ya Bu. Pertanyaannya kepada Ibu Rida Junita. Nah, baik dari video yang sudah kita lihat di depan, salah satu contoh permasalahan yang ada yang sudah dilakukan oleh salah satu siswa kita sedang bercerita dengan wali kelasnya tentang permasalahan yang sedang dialami. Hal ini sering sekali kita alami, termasuk kami sebagai guru BK yang ada di sekolah ini. Dan jadi biasanya pada kenyataannya juga anak-anak itu apabila sedang ada masalah, banyak siswa juga yang tanpa kita panggil dia juga datang ke kita. Itu ada saya juga, ada Bu Mila dan juga Pak Alwin. Nah jadi karena dia merasa ada sesuatu hal yang mengganjal dan kurang enak di hatinya, jadi dia mendatangkan gurunya untuk berbagi dan juga mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, maka dari itu seperti yang tadi juga kita dapatkan dari Bu Rida, kita sebagai manajer guru ini tadi ya di posisi sebagai manajer untuk mengajak atau merangkul siswa untuk sama-sama menganalisis dari mana permasalahannya ini, apa sebab awalnya. Terus kita juga berdiskusi. Terus
anak ini maunya seperti apa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi masalah itu dia yang rasakan juga, dan kita juga memanage-nya untuk bisa mencari solusi bersama-sama. Nah dari situ baru kita sama-sama untuk menyimpulkan apa solusi yang bisa diambil dan diberikan kepada siswa tersebut. Itu Ibu. Iya, terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Nah, jadi dari 3 restitusi ini, tadi yang disampaikan sama Ibu Anggi, anaknya yang datang, ya kan? Kalau anaknya yang datang, anaknya yang bercerita, maka sudah kita tuntaskan 1 langkah, yaitu menstabilkan identitas. Maka tugas kita tinggal 2 langkah lagi, ya. Setelah kita mendapat kali ini, apa langkah kita selanjutnya? Ya, kata Ibu, saya sudah mendapatkan pembelajaran, saya sudah berbagi kepada Bapak Ibu, alangkah hikmatnya, alangkah bahagianya kalau kita terapkan. Silakan Bu. Ya, Bapak Ibu boleh dituliskan referensi kita hari ini. Kemudian boleh kita tempelkan di kertas. Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Demikian diskusi kita pada hari ini, itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menambah wawasan kita, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, saya apresiasi hari ini dengan 4 bahasa. Yang pertama, terima kasih, thank you, kumau, mau liatin, magodang-godang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1. Siap, cerdas, semangat. Anak Ibu, hari ini Ibu mengambil waktu kita semuanya untuk membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kita bersama untuk mewujudkan kelas impian, ya kan? Kalian mau kelas menjadi kelas impian kan? Iya. Jadi nanti di sini masing-masing dari kalian mencurahkan pendapat kalian, apa kira-kira yang harus kita wujudkan, yang harus kita ambil nilai-nilai positif yang bisa kita bentuk menjadi suatu keyakinan kelas untuk membentuk
kertas post-it 1 orang. Kamu tulis di sini apa pendapat kalian, apa curahan pendapat kalian. Kemudian setelah selesai, tempelkan ke papan bagian sebelah sini ya, Nek, ya. Oke? Boleh satu-satu kasih, silakan ditulis. Ya, satu lagi. Tempel nggak? Oke. Oke. Nah, baik anak ibu, di papan tulis ini sudah ada berbagai pendapat dari kalian masing-masing, ya kan? Nanti dari yang kalian tuliskan ini kita akan memilahnya untuk membentuk butir-butir kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita ya. Ibu akan baca. Di sini ada tidak membuli sesama teman, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Tidak boleh mengejek nama orang tua, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Tidak mencontek saat mengerjakan tugas. Jadi ada beberapa di sini nanti akan ibu pilih menjadi satu butir. Contohnya tidak membuli, tidak mengejek orang tua. Itu apa kalimat positif yang bisa kita buat? Saling menghargai. Tulis ya. Saling menghargai sesama teman. Sesama teman. Oke. Kemudian ibu melihat. Ini sama ya, tidak mengisi, tidak mengejek nama orang tua. Bermain game. Bermain game nih ya. Jangan bermain game. Kemudian apa nih? Jangan bermain game nih, jangan main game. Apalagi nih? Jangan berjalan-jalan pada saat petugas
Nah itu apa kita buat butirnya? Iya, menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Kemudian di sini Bu lihat tadi ya, menghormati perbedaan pendapat. Lalu jangan mengejek, jangan berbicara kasar sama kawan. Bisa kita apa? Sopan santun terhadap sesama teman ya. Bisa? Iya, sopan santun terhadap teman. Sopan santun terhadap teman. Kemudian tadi di situ kan ada juga belajar, kerjakan tugas, jangan main game. Kita buat apa? Disiplin. Kedisiplinan waktu sama dengan mengerjakan pikir tadi ya. Kedisiplinan waktu, menjaga kedisiplinan waktu. Lalu satu lagi ya, belajar bersungguh-sungguh. Nah, kita dapati 5 butir keyakinan kelas dari kita semua, hasil dari yang sudah Ibu baca satu demi satu curahan pendapat kalian. Jadi nak, butir keyakinan kelas ini kita sepakati bersama untuk kita jalankan, ya, untuk kita jalankan, untuk kita terapkan sehingga kelas kita ini nanti akan terbentuk, terwujud. Nah, jadi kita semuanya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat di sini dan kita harus mempertanggungjawabkan apa hal-hal positif yang sudah kita sepakati bersama, ya. Nantinya ini akan kita tulis dalam bentuk pajangan untuk bisa kita pajang, kita tambahkan di pajangan kita ini supaya kita saling mengingat lagi ya. Baik anak ibu, sekarang kita akan tanda tangani. Ada pertanyaan? Nah dari sebelah kiri ibu boleh bergerak. Nanti akan kita lakukan sendiri.
tadi kita sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas impian bagi kita semuanya. Nah, terima kasih anak ibu, kalian sudah berpartisipasi semuanya sehingga kalian bisa mendapatkan nantinya kelas yang kalian inginkan, kelas yang kalian dambakan ya. Ini harus kita terapkan. Setelah kita pajang nanti harus kita terapkan secara bersama-sama. Baik, sampai di sini pertemuan kita dalam membuat keyakinan kelas. Untuk selanjutnya ibu akan masuk ke kelas lain dalam membawakan materi ya dalam pelajaran kita informatika. Nah, ibu kelas 81 siap, cerdas, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Jusli, saya dari kelas 81. Ya, tentu saja saya merasa senang dan merasa bersemangat karena saya telah menemukan hal yang baru dan sesuatu yang seru. Ya, tentu saja. Untuk membuat pribadi menjadi bertanggung jawab pada kelas, agar tercermin karakter mandiri, agar tercipta kelas yang nyaman, dan agar saya lebih menyadari apa pentingnya itu tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hamdi Musyafa dari kelas 81. Perasaan saya sangat antusias dan tertarik karena saya dapat memahami lebih dalam tentang keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari suatu kelompok atau individu. Ya, tentu saja sangat penting. Keyakinan kelas sangat penting karena dapat menjadikan pribadi yang lebih bertanggung jawab dan sadar akan tanggung jawabnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Senata Oktaviani dari kelas 81. Perasaan saya sedang membuat keyakinan kelas yaitu saya merasa senang dan bersemangat karena dapat menentukan aturan bersama teman-teman sekelas. Ini membuat saya menemukan hal baru, merasa terlibat dan memahami nilai-nilai bersama. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, produktif, serta saling menghargai. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan untuk menciptakan karakter yang mandiri serta bertanggung jawab, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik, serta dapat membangun rasa saling menghormati serta kerjasama. Sekian dari saya. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Tushita dari kelas 81. Merasa senang dan saya merasa menemukan hal yang baru karena dengan adanya keyakinan kelas menjadi lebih bersemangat. Ya, tentu saja penting dan bahkan sangat penting untuk dibuat dan dilakukan untuk membuat siswa lebih bertanggung jawab terhadap kelas dan mencerminkan karakter yang mandiri dan disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.